Acara segera dimulai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin untuk Bapak Kepala Bapeda dan Asisten 3 dan tenaga ahli untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum. Yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Waropen. Yang kami hormati tim tenaga ahli penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD. Yang kami hormati para pimpinan OPD, para kepala distrik, dan pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir. Shalom. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Waropen, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen. Yang kami hormati tenaga ahli dari Universitas Cendrawasih, Pak Dr. Halomoan, Pak Yohanes, dan Pak Ronald, yang juga ini untuk yang sekian kali terus ada bersama kami di Kabupaten Waropen. Yang kami hormati Pak Dan Ramil Waropen Bawah Kabupaten Waropen. Yang kami hormati pimpinan Bank Papua. Kami hormati Pak Pendeta, terima kasih untuk pelayanan doa di pagi hari ini. Kami hormati Ketua LMA, Bapak Ibu pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, atau yang mewakili para kepala distrik, kepala pelabuhan yang mewakili, dari statistik yang mewakili, terima kasih kesempatan hadir di siang hari ini. Dan berharap hari ini kita akan terus masih mendapatkan masukan-masukan setelah nanti tenaga ahli menyampaikan apa yang menjadi materi yang sudah direkam secara baik di tahapan pertama. Dan apabila ada masukan-masukan yang akan menjadi penyempurnaan terus dalam dokumen ini, untuk kita akan menuju ke konsultasi publik yang kedua. Kemudian akan masuk sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya di beberapa tahapan yang perlu untuk menjadi tahapan dalam penyelesaian atau penyusunan dokumen ini. Oleh sebab itu kami mengharapkan terus dukungan dari Bapak Ibu sekalian, berikan kontribusi pikiran dalam setiap pertemuan-pertemuan untuk kita menyelesaikan dokumen ini. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu kita sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti tahapan-tahapan dalam dokumen perencanaan baik KLHS, RPJMD maupun RPJPD 20 tahun. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bu Asisten 3 memberikan arahan pengantar lagi di dalam pertemuan ini, dan selanjutnya nanti tenaga ahli akan menyampaikan kepada Bapak Ibu kita semua materi yang akan kita ikuti, sehingga kita akan memberikan respon, memberikan pikiran dan lain sebagainya dalam penyempurnaan atau tahapan di hari ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk pikiran-pikiran, saran masukan yang nanti akan diberikan dalam penyempurnaan dokumen ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang kami lakukan semua di hari ini dapat menjadi berkah secara khusus melalui penyempurnaan dokumen ini untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen, baik untuk 5 tahun maupun untuk 20 tahun.
Terima kasih, shalom, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Waropen yang hadir di acara ini. Yang saya hormati tenaga ahli dari Universitas Cendrawasih yang boleh menyediakan waktu untuk memberikan ilmu bagi kita di kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD yang hadir pada pertemuan yang baik ini. Yang saya hormati pimpinan OPD atau yang mewakili, dan yang saya hormati pula tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda yang hadir pada kesempatan ini. Tamu undangan, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti konsultasi publik kita yang pertama dalam kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Foto bersama dan dilanjutkan penyampaian materi oleh tenaga ahli. Waktu kami persilakan. Di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis pembangunan rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Waropen periode 2025-2045. Baik, nah outline daripada kegiatan kita hari ini mulai dari pengantar, kita akan melihat asal belajar dan juga mengamati bagaimana Waropen saat ini dengan adanya daerah otonomi baru di Papua sudah ditetapkan dari Provinsi Papua sebagai lumbung pangan. Lumbung pangan Seleri, Papua dan Papua Tengah. Jadi kita sekarang ini menjadi pionir untuk bagaimana stok pangan ke depan di Papua bisa lahir dari Kabupaten Waropen. Dalam menuju ke arah itu, kita perlu penataan kawasan-kawasan ekonomi strategis di sini. Potensi-potensi wilayah kita akan tata sesuai dengan peruntukannya. Nah, apa yang cocok itu kita tanam dalam rangka mencapai target Provinsi Papua sebagai lumbung pangan Papua ke depan. Menyikapi hal ini, kita juga mungkin akan mengadakan kajian-kajian publik seperti ini, dan untuk menentukan potensi-potensi wilayah ekonomi terpadu nanti di Waropen, kita juga mungkin harus berbanyak berdiskusi dengan para tenaga ahli dari Uncen Jayapura maupun Unifa Manokwari. Jadi tugas berat, tugas besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua, hasil dari kami dengan Ketua Bapeda, Pak Sekda, saya ketika penataan ruang Provinsi Papua baru pada bulan November tahun 2022 kemarin. Demikian sederhana masukan, mungkin bisa menjadi materi tambahan dalam kajian lingkungan hidup strategis yang akan kita susun tahun 2005 sampai 2030 ke depan. Terima kasih, Pak. Saya apresiasi sekali dengan Kepala Bapeda dengan aparatnya, dengan stafnya, di mana telah bertahap merancang hal tersebut, dan ini sangat luar biasa. Terus yang berikut itu, ini sangat penting dalam jangka panjang. Perlu ada keterlibatan yang serius, kesamaan persepsi dan mindset yang sama dari semua kepala-kepala OPD dan stafnya, sehingga jangan terkesan ada semua di Bapeda yang berbalik semua. Jadi mohon itu harus kerja keras sama-sama sehingga mencapai hasil itu. Kami masyarakat mengharapkan supaya jangan lagi terjadi kabupaten bongkar pasang.
Kantor bupati di sana dipindahkan ke sini, rumah sakit di sana dipindahkan ke sini. Ini menyalahi tata ruang. Apakah belum ada tata ruang? Sampai hari ini baru model tata ruang seperti ini yang luar biasa ini. Untuk itu, semua pembangunan akan bermuara untuk kepentingan masyarakat kita semua, termasuk penyelenggara juga bagian dari masyarakat. Jadi yang saya lihat hari ini, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Terutama dari infrastruktur itu perumahan untuk masyarakat. Satu bangsa kalau tidak ada rumah untuk masyarakat, bukan bangsa, bukan pemimpin. Harus ada rumah untuk masyarakat. Kemudian pendidikan. Kalau jangka panjang ke depan sampai 2030, Peru harus ada Universitas Warope. Masa kabupaten lain saja baru muncul dapat universitas. Warope harus universitas. Kemudian kesehatan. Yang tadi penyaji bilang dari sini 3 kali putaran baru sampai di dia. Kalau boleh ada rumah sakit yang jelas sesuai dengan tata ruangnya, sehingga masyarakat jangan lagi korban. Untuk ekonomi, dan kembali ke pendidikan. Dari distrik dan kampung-kampung sudah harus ada SMP dengan TK. Kesehatan juga harus di kampung-kampung ada pustu. Tentang ekonomi, itu saya lihat sekarang masyarakat sudah bisa pintar-pintar, tapi kamu pergi di Bank Papua ini, kamu kalau orang Papua itu Bank Amber. Karena orang Papua ini bodoh kembalikan kredit, jadi semua itu didominasi oleh Nusantara. Ini bukan cemburu tapi fakta. Dan yang melayani masyarakat banyak itu dari BRI, masyarakat aku banyak ke BRI. Tidak tahu Bank Papua, Bank Papua, tapi kalau orang Papua yang kredit. Minim sekali. Terus masalah infrastruktur tadi perumahan, terus dengan jalan-jalan penghubung sampai ke tempat-tempat di mana lokal-lokal pemukiman itu harus ada sehingga berkesinambungan dengan proses produksi pertanian dan lain-lain. Nah, memang instansi yang berhubungan dengan masyarakat langsung itu pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Pertanian sementara ini masyarakat sudah pintar bikin kebutan, mau cari bibit dan setengah mati, mau cari apa. Infrastruktur pendukung untuk tanaman subur mereka tidak tahu tanya di mana, tanya di rumput-rumput, tanya di teman-teman. Ini PR dari instansi teknis. Yang lain-lain, undang-undang tentang otonomi khusus Provinsi Papua tadi saya tidak ada kolaborasi undang nasional dengan undang khusus dalam yang pengajian tadi, sehingga kami bisa mengerti bahwa karena mengarah kepada undang-undang khusus di Papua. Jadi tadi dari pengaji minta maaf harus ada kolaborasi undang-undang nasional dengan undang-undang khusus sehingga klop. Ada asisten 3 bilang begini, bukan itu mau, kamu pemerintah mau, kamu bisa sekali dikit-dikit kau tidak terburu. Artinya harus sasarannya ke masyarakat, tidak harus bagaimana masyarakat menggunakan. Kalau bikin puskesmas di tempat lain masyarakat tidak akan tinggal sampai nyamuk, sarang lebah, ular masuk di kantor-kantor itu kan masyarakat tidak suka. Mubazir kok. Jadi dari tata ruangnya harus dikoreksi lagi. Kemudian saya juga lihat bahwa kalau rumahnya baik, tenang, kita bisa bikin program baik. OPD juga sewa-sewa kantor. Harus punya kantor tersendiri. Tata ruangnya OPD sewa kantor tersendiri. Kenapa lain sewa dia, lain sewa dia? Ini kan tidak boleh terjadi. Siapa marah siapa, siapa persalahkan siapa. Berikut, kami berharap kepada Dinas Perhubungan ini, masyarakat tanya ini, kapan itu kapal putih masuk di Kabupaten Warope? Ini juga bagian mendukung sistem infrastruktur pembangunan. Pembangunan jembatan itu harus betul-betul jembatan berkualifikasi supaya bisa kapal putih masuk di sana dengan baik. Jangan masyarakat yang berlompat dalam laut. Kemudian jangan terjadi bupati ganti bupati, program-program diganti. Kalau bisa bupati yang muncul terus dia harus mengamankan program jangka panjang menengah sampai tuntas. Ini yang terjadi entah bagaimana sampai hari itu bupati baru ganti program baru.
Mengapa ada otonomi khusus di tanah Papua untuk kesejahteraan rakyat Papua? Dananya besar. Kami masyarakat mempercayakan pemerintah di kabupaten masing-masing untuk memanfaatkan dana otonomi khusus itu. Roh dan mawa daripada masyarakat sudah kami berikan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memanfaatkan anggaran itu sebaik mungkin sehingga berdampak kepada pembangunan yang baik. Sampai hari ini ada istilah pembangunan Kabupaten Baru, pembangunan tahan landas, bukan tinggal landas. Selama ini dikenal 3 tumpu, tapi kami masyarakat kadang-kadang dikatakan masyarakat bodoh, tidak tahu sekolah, tidak tahu apa-apa, doang tinggal ikut-ikut saja. Ke depan, tolong libatkan kami masyarakat. Kemudian penyebaran pembangunan memang terfokus pada distrik Warupen Bawah dan distrik Ulmas, karena belum ada keseimbangan penyebaran pembangunan. Barangkali karena ini faktor infrastruktur pembangunan jalan darat itu yang belum sampai ke titik-titik. Masyarakat di kampung-kampung mereka sangat menunggu jalan-jalan penghubung sampai di kampung-kampung dari timur sampai di barat. Tapi karena semua fokus kepada Urpas dan Waring, sehingga terjadi mereka dari kampung-kampung datang dengan pemahaman yang kadang-kadang dangkal, terjadi kekacauan menjadi penyakit sosial di Kabupaten Warupen. Polisi dan tentara repot, ada narkoba dan segala macam. Karena itu tidak ada sentra-sentra pembangunan di semua titik-titik, sehingga ya kamu di sana di barat, kamu di timur, jangan datang bikin kado di tempat itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau lebih kurang, mungkin menyinggung apa kepada OPD-OPD terkait. Saya garis bawahi supaya semua sinkronkan dan serius bersama Bapeda untuk menyelesaikan program ini karena tanggung jawab moral. Masyarakat berikan kepercayaan, jangan sampai Otsus Jilid 1 itu membuat masyarakat tidak percaya pemerintah dan negara mau bikin Papua merdeka. Jadi jangan lagi yang Otsus Jilid itu sudah disetujui oleh masyarakat Papua asli, orang Papua, supaya jangan merdeka lagi, kalau boleh pembangunan harus dipercayakan tuh. Terbuka, transparan, anggarannya, kepemilikannya, keperuntukannya, karena masyarakat adalah pengguna manfaat. Terima kasih dari saya, Tuhan berkati, jangan marah di saya, amin. Bapak dan Ibu sekalian, ini kita konsultasi publik ya, KP1, jadi apa yang sudah kita kerjakan di awal di kick-off, hari ini kita konsultasikan. Sehingga hari ini dari apa yang tadi telah disajikan oleh pemateri tadi, ya kita masih terus untuk mendapatkan informasi, mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua LMA tadi, beliau menyampaikan suara-suara rakyat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini yang hari ini kita memulai ini kita memulai untuk 5 tahun dan 20 tahun ke depan. Saya kalau ibaratkan begini, apa yang tadi saya tangkap dari Pak Ketua LMA sampaikan tadi, saya ibaratkan begini. Di dalam satu perahu besar, Pak Ketua LMA dan masyarakat mereka semua, kita semua ada dalam perahu itu. Tapi kalau kami sendiri yang mendayung perahu itu, ya itu apa kita bisa sampai atau tidak bisa. Ketika ada badai, ada cuaca yang ini, kemudian kalau kami sendiri, kalau saya simpulkan dari apa yang tadi beliau sampaikan, bukan simpulkan, tapi saya coba untuk menangkap apa yang beliau sampaikan, sehingga 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sama-sama kita dayung bersama. Ketika komandonya hari ini, besok, lusa dalam tahapan-tahapannya untuk kita sama-sama. Ketika komandonya itu, kalau Bapak Ibu lihat, ketika lomba dayung, ya biasanya lomba dayung, itu ada pemandu yang menyemangatkan di depan itu, maka semua itu tancap bersama. Maka pasti dong akan berhasil juara di depan. Saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan tadi, mungkin seperti itu. Sehingga kami ini hanya artinya mencoba menerjemahkan undang-undang, ketentuan dan aturan untuk dalam tahapan-tahapan dokumen ini. Nah,
Tapi hari ini dukungan dari Bapak Ibu semua yang saya tadi bilang, dalam setiap kali pertemuan di sini saya bilang, Bapak Ibu jangan bosan-bosan ketika kami undang. Dalam setiap momen, setiap pertemuan seperti begini, sehingga sama-sama kita menyempurnakan. Ketika Bapak Ibu datang memberikan kontribusi pikiran sama-sama, itu saya terjemahkan sama dengan Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama dayung bersama untuk bawa perahu ini supaya 5 tahun, 20 tahun ke depan itu yang kita inginkan. Dan itu yang penumpang yang ada dalam perahu itu termasuk Pak Lema, mereka itu orang senang untuk kita, apa yang menjadi tujuan kita. Itu kalau saya tanggap dan saya coba untuk menerjemahkan itu. Dan di situ bukan kita sendiri ya, saya pikir semua pemangku kepentingan kita, Bapak Ibu, saya dan kita semua yang ada. Sehingga ya harapan dari penumpang yang ada dalam perahu, Lema dan masyarakat semua yang ada di situ, Bapak Ibu, kita sama-sama berusaha mendayung bersama untuk bawa 5 tahun, bawa 20 tahun untuk hal yang lebih diharapkan oleh penumpang di dalam perahu itu. Mungkin seperti itu, sehingga itu saya setiap kali pertemuan ini saya bilang, Bapak Ibu jangan bosan-bosan kalau kita undang dalam tahapan-tahapan seperti ini, dalam RPJPD, dalam RPJMD, dalam dokumen Bapak Ibu jangan bosan-bosan, karena Bapak Ibu dan saya, negara menggajikan Bapak Ibu dan saya, digajikan oleh negara untuk Bapak Ibu dan saya, kita bekerja untuk rakyat. Karena Bapak Ibu dan saya, kita digaji oleh rakyat. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, saya bilang, coba lihat tukang ojek. Tanya tukang ojek, kau bu kantor di mana? Pasti dia bilang, saya bu kantor di Jalan Raya. Kalau kau tidak ke kantor, pasti satu hari saya punya anak tidak makan. Terus kalau bertanya selanjutnya, maka dia bilang begini, yuk dan lain-lain, saya pasti akan terganggu. Tidak ada uang untuk saya beli pulsa listrik, bayar listrik di rumah. Ketika dia bayar listrik di rumah, dia berusaha dapat uang hari itu bayar listrik di rumah, beli listrik di rumah, 50.000 dia beli pulsa listrik, paling yang dia dapat isi di dalam token listrik itu hanya 30.000. Terus tanya dia, 20.000 itu kemana? 20.000 pulsa, dia pasti tidak tahu. Tapi sesungguhnya 20.000 itu adalah masuk sebagai pajak negara yang kembali bayar gaji Bapak Ibu dan saya. Artinya garis besarnya begitu. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu kita semua, supaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Lema tadi, saya coba menerjemahkan seperti itu, dan artinya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita dukung. Artinya berikan kontribusi pikiran terkait dengan dokumen-dokumen ini, supaya harapan kita 5 tahun ke depan, harapan untuk 20 tahun ke depan itu apa yang diharapkan oleh masyarakat, segala sesuatu itu. Pertemuan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di sini, ya kalau kita semua masih hidup 20 tahun ke depan. Terima kasih untuk apa materi yang sudah Pak Dokter sampaikan. Walaupun kita baca, saya memang melihat masih banyak kekurangannya, tapi di sini sudah kita punya ruang untuk kita konsultasi. Ya, kami dari Dinas Peternakan, Pak, banyak masalah yang kami hadapi ketika membuat suatu perencanaan. Salah satunya yang paling utama dan terutama adalah lahan kami hampir 95% belum diselesaikan. Ya, tinggal 5% saja. Mungkin kami punya kantor saja yang mungkin kami bisa tarik nafas lega. Tetapi UPT, kemudian PPH, itu semua belum. Dan setiap kami melakukan program untuk kegiatan yang akan berlangsung di dalam UPTD kami tersebut selalu dihalangi. Sedangkan untuk kajian yang kami perlukan pun sebenarnya kami juga butuh memprogramkan sesuatu untuk pemotongan, kemudian pemeliharaan dan produksi. Contohnya tempat pemotongan hewan di daerah Kampung Sanggei. Kalau dilihat dari tata ruang memang belum layak. Namun di sini kami masih
banyak hal yang melatar belakangi, sehingga kami belum bisa untuk melakukan segala sesuatu itu maksimal karena hal tadi lahan. Walaupun mungkin di tahun-tahun sebelum pemekaran menurut Pemda Yapen itu sudah lunas, tetapi sekarang ada timbul lagi. Jadi kalau bisa dari pihak aset itu mungkin pertanahan mungkin Tapem mungkin bisa selesaikan sehingga kami pun bisa melakukan yang lebih maksimal lagi, karena itu yang pertama, kami mau lakukan kajian untuk kelayakan tempat potong hewan itu bisa berlangsung di situ atau tidak, sehingga untuk mencegah, pertama itu untuk mencegah pemotongan-pemotongan liar yang ada di kabupaten ini. Kita tidak tahu apakah daging sapi yang ternak sapi yang dipotong ini sehat, halal atau tidak, itu kita tidak bisa lihat langsung karena pemotongan-pemotongan yang berlangsung sekarang ini masih pemotongan yang liar. Hanya 2 saja yang baru mendapat izin ya Pak Sembuata Prey. Ya, kategorinya baru hanya 2. Sedangkan yang lain daripada itu tidak ada. Kesadaran masyarakat untuk membuat izin sendiri pun kami masih terbentur dengan itu. Begitu. Contoh terakhir kemarin pada waktu ada pemotongan di TPH kami tanpa pemberitahuan oleh masyarakat yang ada di situ. Mereka memotong di depan TPH, bukan di dalam TPH. Coba bayangkan, kami menegur, mereka malah balas kasar. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari dampak lingkungan yang disebabkan, ini fatal. Bau busuk, sedangkan pemanfaatan limbah dan sebagainya itu sebenarnya bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita ambil dari situ. Tapi inilah kesulitan-kesulitan kami. Dan kami walaupun dinas ini dari 2017, tapi masih banyak yang harus kami buat. Dan ini juga kami memerlukan topangan dana. Begitu. Kalau tidak ya bagaimana? Tidak mungkin kita mau kerja sosial saja, itu tidak mungkin. Kemudian kami punya UPTD di Sawarajaya, Pak. Itu pun demikian. Kita punya unit Sawarajaya itu, UPTD Sawarajaya itu tidak bisa kami maksimalkan. Itu hal yang pertama, itu yang dasar itu adalah lahan. Begitu. Kalau menurut tata ruang, di situ sudah bisa 75% untuk areal range itu sudah bisa. Tinggal kita buat berprogram untuk bagaimana kita memisahkan areal babi dari areal ruminansia. Jadi monogastrik kita pisahkan dari areal ruminansia. Begitu. Itu cuma ya kembali lagi, kita tetap butuh dana yang besar. Ternak ini bukan dana yang kecil. Ya, tapi kami tidak mau mengeluh, biarlah. Selama ini apa yang dikasih ya kami upayakan semaksimal mungkin. Begitu. Kemudian seperti tadi kata Pak Elema, ya mungkin contoh yang Pak Elema kasih itu adalah dari pertanian, tapi saya tersentil. Mau ditanya kemana? Begitu. Kita punya petugas lapangan ini Pak. Mungkin nanti dinas pertanian bisa sambung yang untuk penyuluh. Tapi kalau saya, penyuluh peternakan hanya 2. Paramedik veteriner hanya 5. Kita punya petugas lapangan yang dari kontrakan disetujui hanya 10. 30 kami rumahkan. Yang seharusnya 40 ini harus bisa berjalan di tengah-tengah Kabupaten Waropen ini. Karena 13 distrik ini tidak bisa kami jangkau dengan 5 orang tadi. Bayangkan, 5 paramedik tadi. Petugas lapangan kami yang disetujui hanya 10. Ini yang membuat kami kesulitan membuat satu program yang begitu luas, tapi tenaga yang kami butuhkan ini sangat minim. Begitu. Apa yang harus kami lakukan? Data ini sudah kami masuk dalam Renstra untuk jumlah pegawai yang ada di kami.
saya sudah laporkan sekian banyak, kita punya kebutuhan yang seharusnya berapa. Di Anja pun kami sudah memasukkan di Ortal, sudah kami masukkan semua. Begitu. Jadi kalau kita membuat suatu kajian lingkungan hidup ini, banyak hal sebenarnya yang turut berperan. Begitu. Kita tidak bisa lihat dari satu sisi. Kita tidak bisa langsung menjawab semua pertanyaan masyarakat dengan kita punya keterbatasan pegawai yang ada. Gitu. Karena bagaimanapun kami manusia, Pak. Kami bukan, tidak sepenuhnya mereka semua sarjana, banyak yang SMK, tapi kalau dilihat dari pengalaman, mereka punya pengalaman. Cuma sayangnya tidak dipergunakan lagi, begitu. Itu tentang UPTD kami. Jadi mungkin nanti data UPTD juga mungkin bisa dimasukkan, karena saya lihat di situ tidak ada ya. Jadi UPTD kami yang ada itu UPTD yang di Botawa 1, kemudian di Sawarajaya 1, di apa namanya nih, di bawahnya Lembah Urip ya Pak Sem ya. Jadi ada data UPTD itu, nanti kalau memang ini nanti saya lanjutkan lagi ulang supaya mungkin itu bisa dimasukkan dalam ini. Memang kita tidak bisa langsung serta-merta semua kita bisa berdayakan, karena kita butuh anggaran yang sangat banyak juga kalau kita langsung menyentuh semuanya. Iya, mungkin begitu sementara. Selamat siang, terima kasih. Kepala Distrik Soe Mumbai. Mungkin ada beberapa isu yang perlu kami sampaikan. Bicara tentang topografi wilayah kami di sana, ada 2 daerah alur sungai yang ini menjadi isu yang sangat urgent. Pertama, Das Bobari dan Das Mambai. Daerah alur sungai ini berdampak yang sangat serius. Kurang lebih 10 tahun ya, saya mungkin cukup lama dan saya ikuti perkembangan daerah alur sungai ini. Semakin lama semakin dangkal. Dengan adanya kondisi ini mengakibatkan pergeseran para spesies, sehingga itu kelihatannya hampir punah. Salah satu contoh ada mangrove yang sebenarnya awalnya itu kuantitasnya cukup banyak, tapi sekarang kelihatannya sudah bergeser karena campuran air yang ada di situ. Mungkin menyangkut ini banjir, ini yang mengakibatkan barangkali kali ini terjadi pergeseran spesies. Kemudian beberapa waktu kemarin saya sempat menyimpan beberapa kepiting untuk harus saya paketkan ke Jakarta. Saya ambil dari Warupen atas, saya masukkan di kerambak, tapi 1-2 hari kepiting ini meninggal, mati. Maaf ya, mati. Mungkin karena airnya. Mungkin lebih singkatnya, barangkali kajian ini sangat penting untuk harus dikaji, karena 2 alur sungai ini berdampaknya sangat positif ke depan nanti. Jadi perlu barangkali ini menjadi masukan untuk bisa ada kajian sehingga ada normalisasi. Karena rutinitas masyarakat di 2 distrik ini cuma mengharapkan daerah alur sungai ini untuk transportasi. Barangkali ini yang harus, saya berharap kalau lingkungan hidup ada, ini perlu ada kajian serius ini. Karena sementara jalan ini belum sampai, sudah sampai tapi menyangkut infrastruktur, masyarakat belum bisa beraktivitas. Jadi mungkin ini yang sangat serius, barangkali 2-3 tahun ke depan ini mungkin alur sungai ini sudah tidak dimanfaatkan lagi. Kemudian
daerah Wobar ini sudah karena dengan adanya banjir, dia sudah dangkal dan kayu sudah tidak bisa ini, masyarakat sudah tidak bisa lewati sampai sekarang ini. Nah, saya khawatir ini nanti ke depan ini bisa luapan air kalau alur sungai ini tertutup. Ya ini saya bicara hal yang sangat klasik di daerah ini, di distrik kami ini. Ini sebenarnya tiap kali muslim kami sudah usulkan. Nah, mungkin itu daerah alur sungai. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan untuk perlu diperhatikan. Karena kami sudah tidak bisa beraktivitas kalau air sudah metik, kami tidak bisa lewat lagi. Kemudian yang mangrove ini kan artinya ini menyimpan biota-biota yang ada di situ. Tapi ketika kalau tidak diantisipasi untuk 5 tahun, 20 tahun ke depan, barangkali regulasi ini yang perlu ditinjau. RT/RW ini kalau tadi apa Elema bicara soal itu ya, saya pikir penguatannya itu, implementasinya itu apa RT/RW ini kita harus tinjau kembali. Itu regulasinya ini. Nah, mungkin lebih penting itu kita harus kembali lagi tinjau Undang-Undang 26 itu tentang pemekaran itu, sehingga tidak kacak-kacakan lagi. Karena ini sudah saya lihat di daerah timur ini sudah tidak bisa beraktivitas. Mungkin Pak Dokter, saya pikir ini kajian ilmiah, mungkin ada implementasi dari pertemuan ini sangat penting sekali. Saya khawatir ini nanti 5 tahun lagi justru kita tidak maju, tapi kita stagnan, kita tetap tinggal. Karena itu, mumpung kalau hari ini kita sikapi, kalau tidak sikapi ya berdampak seperti apa nanti. Sebenarnya banyak hal yang perlu saya sampaikan, karena saya cukup lama ini menjadi parameter untuk kita bisa ukur. Salah satunya yang tadi itu. Saya pikir itu, terima kasih. Juga selaku Sekretaris Dewan Adat Kabupaten. Ya baik, saya hanya mau memberikan masukan saja bahwa kami dari masyarakat adat juga dalam hal ini ada melakukan pemetaan wilayah adat. Nah, untuk itu terkait dengan bicara soal lingkungan, ini juga menjadi perhatian dan perlu ada kerjasama yang baik. Nah, sehingga terkait dengan sengketa dan wilayah-wilayah kelola itu ini juga perlu diakomodir. Untuk itu saya berharap dalam konsultasi publik dan draft yang akan dikeluarkan nanti perlu ada prioritas-prioritas yang harus menjadi rujukan. Nah, misalnya kita bicara ekonomi, penting ada sektor-sektor ekonomi yang mungkin di masing-masing distrik itu sudah ada. Sehingga misalnya kalau kita bicara pangan di wilayah saya misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian, nah, kita harus merujuk supaya misalnya kita tidak babat semua pohon sagu jadi sawah, sehingga ada distrik yang mungkin penyediaan pertanian, tapi juga ada distrik yang perikanan dan lain-lain. Saya pikir itu yang menjadi perhatian kita nanti dalam mengeluarkan rujukan nanti ke depan. Hal lain mungkin yang tadi disampaikan soal OAP tadi, saya mungkin masih merasa mungkin bertanya lagi soal, saya bila tadi disampaikan bahwa Urpas itu OAP lebih banyak, sementara di kiri di bawah ini itu OAP-nya sedikit. Dia menjadi pertanyaan begini, kalau di sana orang asli lebih banyak dan lebih banyak daripada upah suara, kok upah suaranya lebih. Terima kasih. Itu yang saya katakan. Ini terima kasih sekali untuk materi yang sudah disampaikan. Ini merupakan materi yang seharusnya materi pokok yang harus kita lihat sebelum kita membangun.
Jadi bagi kami, saya dari Dinas Perikanan Waropen, kalau kita melihat di Kabupaten Waropen, dari 12 distrik, 10 distrik ini mayoritas nelayan, mulai dari Wapoga sampai ke Masirei. Jadi dari 12 distrik ini, 10 distrik mayoritas nelayan. Dan dari nelayan ini cukup banyak yang ada di Kabupaten Waropen. Data kami sekitar 3.000-an nelayan yang ada di Dinas Perikanan. Untuk itu, materi ini sangat penting karena tadinya itu kita masih abu-abu. Kira-kira lokasi strategis itu yang bagaimana? Nah, jadi saya harap untuk materi ini sangat penting sekali untuk kita semua, PD. Bukan hanya untuk perikanan, bukan hanya untuk pertanian atau peternakan tadi, tapi untuk semua. Dan materi ini mari kita sama-sama harus berusaha supaya materi ini cepat dan itu jadi panduan. Jadi panduan untuk kita melaksanakan pembangunan di Kabupaten Waropen dalam sektor apapun. Nah, mungkin saya juga sentil sedikit dari tadi Pak Kadis Soeimam Bayi, tadi juga beliau ini juga pengusaha kapiti. Jadi tadi beliau bilang bahwa dari Barapasi taruh di Soeimam Bayi mati, ya jelas harus mati. Nah, kita harus lihat. Jadi kajian ini penting. Jangankan Pak, saya saja bawa dari Upas ke Waden, taruh di Waden juga mati. Nah, jadi begitu. Jadi sirkulasi air, udara itu juga ikut menentukan. Itu juga ikut menentukan komoditi yang ada di kabupaten kita untuk berkembang. Jadi ini merupakan PR ya, PR untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan lewat kajian ini kita juga bisa ada masukan untuk ke depan nanti Waropen lebih baik lagi dari semua sisi. Kemudian satu saran saya ke Pak Prof dan Kepala Bapeda, tapi ini kalau boleh sebelum ini terkait dengan perahu yang tadi Pak Bapeda bilang itu. Jadi yang pemimpin di perahu ini sebelum dia duduk memimpin itu mungkin materi dia harus tahu. Dia harus tahu supaya kita tidak keluar dari rel. Supaya dalam setiap pembangunan itu kita berjalan sesuai dengan rel ini. Jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Prof nanti kita lihat di dampaknya lingkungan kayak itu penambahan itu timbulnya lumpur. Lumpur itu terkait dengan berarti luas. Berarti di kabupaten ini setiap tahun kalau ada lumpur berarti lumpur itu dia akan masuk kepada luas. Setiap tahun ada luas lain. Terus yang tampak mungkin itu saja yang saya sampaikan, tapi terus kita pun kajian lokasi-lokasi yang komoditi yang tadi Pak Kabak Hukum sudah bicara bagus sekali Pak Fitur. Nah itu saja, waktu 1 menit. Baik, selamat siang untuk kita semua. Bapeda ini Pak Prof dan yang mewakili Kepala Bapeda, Kepala Bapeda di depan. Saya dari Sekretariat DPRD. Baik, terima kasih. Jadi dari Kepala Listrik ini mungkin ada lagi. Bandara itu stop di situ deh. Lanjut ke kabupaten, ke kota. Mungkin menjadi saran kami kalau bisa untuk tahun-tahun ke depan air itu bisa jalan sehingga mampu untuk dinikmati atau menyebar sampai kepada masyarakat yang ada di kota Kabupaten. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Waktu kami ini.
Saya dari Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan ini sangat luar biasa sekali karena dalam paparan tadi kami dalam situasi kerja yang boleh kami laksanakan dalam hari-hari kerja kami. Tapi kalau hari kami boleh mendapat sebuah gambaran bagaimana Waropen ini dalam perencanaan, tapi juga Waropen dalam resiko. Itu yang dapat saya lihat tadi melalui materi paparan yang sudah disampaikan. Dan dari semua yang sudah disampaikan, saya sangat mendukung juga. Itu ada beberapa hal dari semua teman-teman atau dari Bapak PD yang sudah menyampaikan usul saran untuk mendukung kita menyimpulkan sebuah perencanaan pembangunan baik jangka pendek tapi jangka panjang kepada Waropen. Air menjadi salah satu bagian yang saya kira sangat penting untuk kita prioritaskan. Air itu dia sangat dibutuhkan untuk kehidupan dalam kadar normal. Tetapi ketika dalam kondisi tertentu atau tidak normal, dia berbahaya bagi kehidupan. Kondisi air, kualitas air di Waropen untuk saat ini dia tidak bisa dikategorikan sebagai kualitas air yang memenuhi syarat. Kenapa? Karena pada wilayah-wilayah tertentu itu kualitas air memenuhi standar sehat, artinya bersih, tidak berbau, tidak berwarna. Tetapi wilayah yang lain yang digunakan oleh masyarakat itu tidak memenuhi standar kesehatan, karena dia ada dalam indikator 3 tadi, berwarna, berbau, dan merasa. Saya kira ini kita sama-sama dalam pengamatan atau kehidupan sehari-hari itu kita hadapi. Maka menjadi prioritas untuk dapat dilakukan perencanaan pengadaan air yang baik. Saya kira kalau melihat mungkin perlu biaya besar, tapi dalam pandangan saya, keseharian saya berjalan di sini, saya melihat ada sungai besar dari Botawa. Kalau kita maksimalkan dia sampai ke Waropen, kita dapat menggunakan air yang walaupun belum dikategorikan air steril, tapi kita bilang air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Seperti itu. Mungkin air dulu, kalau dari saya satu. Yang kedua, saya kembali kepada pemberi kami, yaitu Dinas Kesehatan. Kami sadari bahwa dalam pelayanan yang sudah kami lakukan, memang kami tidak bisa mencapai standar yang sudah ada atau indikator-indikator pelayanan, indikator yang harus kita capai. Karena memang kita juga terkendala oleh berbagai macam hal secara teknis maupun non-teknis. Pertama, rumah sakit. Kalau kita bicara angka rujukan, saya bisa menyampaikan untuk kita semua di saat ini bahwa setelah rumah sakit bergerak di tahun 2022, kita mempunyai angka rujukan yang sangat signifikan. Lewat hasil pertemuan DPRD Kabupaten Yapen yang datang ke Kabupaten Waropen, saya kira Pak Menteri ada, itu mereka berbicara tentang angka. Dan memang benar, sebelum rumah sakit bergerak, itu angka rujukan kita naik. Setelah rumah sakit bergerak, angka rujukan kita turun signifikan. Tetapi setelah mengalami stagnasi, maka angka rujukan kita kembali. Kalau dalam informasi berita Kabupaten Waropen dalam 2-3 hari kemarin, PJ Bupati dengan Pak Direktur bicara bahwa ada 3.000 rujukan Kabupaten Waropen. Dalam data yang disampaikan, kami kira kalau kita mengikuti informasi saat ini dalam 1 minggu kemarin, itu kita 3.000, Mamberamo 2.000. Jadi di Yapen itu dalam data itu 5.000 rujukan dari 2 kabupaten ini ke Yapen. Ini kan soal yang tidak bukan berarti kita membiarkan. Saya kira kita sama-sama mempunyai kemampuan dan daya. Ketika kita mampu untuk bersatu, pasti kita bisa menyelesaikan. Rumah sakit yang sudah ada mengalami gagal konstruksi. Kami dalam upaya melalui Pak Bupati, bulan Agustus kita pertemuan di provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan sudah ada tim kajian yang akan turun untuk melakukan kajian terhadap rumah sakit yang ada, Rodofabu, yang sementara di Gunung. Artinya bahwa kita diminta dari kementerian harus ada justifikasi oleh staf ahli dan akademisi sehingga memberikan keterangan itu dan bisa kita mendapat kepastian untuk pembangunan yang baru. Karena situasi rumah sakit kita yang baru terbangun ini kan ada masa pemeliharaan. Kita belum memenuhi syarat untuk masuk dalam masa pemeliharaan atau indikasi untuk mendapat pembangunan rumah sakit baru. Akhirnya kita belum dapat alokasi dari pemerintah pusat untuk membangun.
upaya kami yaitu membangun rumah sakit yang ada sementara kalau kita sama-sama bisa lihat di Batu Saman. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa mohon dukungan baik dari Pak Ahli dan juga Pak Beda yang kita sama-sama bisa melihat situasi lingkungan atau lokasi yang sekarang. Mumpung kita ada di awal perencanaan pembangunan jangka panjang periode kedua ini untuk Kabupaten Waropen, mungkin lokasi ini apabila memenuhi syarat kita bisa terus melanjutkan, atau karena kita sudah membangun, mohon supaya kita sama-sama melakukan pengkajian ulang untuk situasi tempat yang ada kita melanjutkan. Karena kita telah membangun beberapa gedung yang sementara, kita melanjutkan lagi pada gedung-gedung yang akan kita menjadi satu syarat untuk pelayanan kesehatan atau pelayanan di rumah sakit. Kami terkendala ini karena pembangunan yang sementara dilaksanakan ini kita mempergunakan biaya dari daerah, yaitu yang bersumber dari dana khusus. Kita dalam perencanaan yang sekarang kita menyusun, tapi untuk tahun 2024 dalam perencanaan anggaran juga kita sudah alokasikan dari dana TAU plus dana khusus. Kita berharap di tahun depan bisa maksimal sehingga rumah sakit bisa bertahan. Jadi sekali lagi mohon dukungan untuk penelaan kembali lokasi. Itu yang saya harapkan dari atau tenaga ahli dan juga pemerintah. Yang berikut ini usul yang menurut saya mungkin di luar dari kewenangan kami, tetapi saya rasa sangat penting. Kita saat ini untuk bicara mencapai kualitas pelayanan yang baik, kita tidak saja didukung oleh sarana prasarana alkes, tapi harus ada SDM. Kabupaten Waropen, kita bicara SDM kesehatan itu secara aturan Kementerian Kesehatan itu ada 9 jenis tenaga strategis yang harus dimiliki oleh Kabupaten Waropen dalam pelayanan. Satu adalah dokter. Dokter hingga saat ini kita punya dokter CPNS, PNS itu ada 5 dan CPNS ada 2. Kalau kita membagi dengan penyebaran distrik atau puskesmas, maka ada puskesmas yang tidak bisa dilayani oleh dokter. Kendala kami adalah bahwa sampai saat ini pengangkatan pegawai dokter itu terbatas. Begitu juga dengan tenaga-tenaga lainnya, bidan kita masih butuh. Penyebaran yang sekarang ada adalah lebih banyak itu tenaga kontrak. Walaupun kita sadari bahwa dalam regulasi kita di tahun 2023 itu Oktober itu kan sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Kalau kemudian kita putuskan mereka, maka siapa yang mau melayani? Seperti ini. Jadi saya minta dalam momentum ini mungkin bisa diprioritaskan oleh OPD terkait atau ditunjang oleh Bapeda. Waropen dibuka dalam perencanaan ini untuk usulan penerimaan pegawai. Terutama kesehatan tenaga strategis ini kita akan laporkan data dan diangkat sehingga kita mempunyai tenaga PNS atau tenaga tetap yang akan bekerja untuk Waropen. Kalau bicara mutu pelayanan tanpa SDM yang berkualitas tidak pernah bisa. Demikian dari saya, waktu saya gunakan. Status definitif Kepala Bidang SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang berikut, sementara saya melaksanakan tugas pembantuan pelaksana tugas Kepala Distrik Krisdayanti. Ini saya kembali lagi mengulas tentang SDM. Pertama, SDM, berbicara tentang peningkatan SDM itu berarti kita bicara tentang guru. Kita bicara tentang guru. Karena orang tua saya adalah guru, maka saya punya kepedulian terhadap guru. Kenapa saya mengatakan itu? Di kampung-kampung, di distrik-distrik sudah tidak ada guru karena formasi ini mereka sudah pensiun. Tapi untuk dinas pendidikan tolong ingat supaya diprogramkan. Kalau bisa di Waropen dibangun SPG. Kenapa saya katakan SPG? Karena dia belajar dari dasar. SPG dia ajar tentang bagaimana ilmu jiwa anak. Ilmu jiwa anak. Karena kebanyakan yang ada mengajar di sekolah-sekolah ini anak-anak SMA. Anak-anak SMA sekarang jadi guru di SD-SD di kampung-kampung. Mereka tidak pernah belajar tentang ilmu jiwa anak, ilmu mengajar, didaktik, metodik. Mereka tidak mengerti.
Anak di bawah kelas 1 sampai kelas 2 itu mereka belajar sambil bermain. Jadi tolong usulan saya, Waropen harus dibangun SPG karena itu dasar untuk mendidik SDM. Yang kedua, menyangkut tenaga kerja. Tenaga kerja juga kembali ke SDM juga. Kenapa? Karena dalam pendidikan adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Saya lebih cenderung melihat ke pendidikan non formal. Karena dalam pendidikan non formal ada adik-adik kita yang putus sekolah. Mereka mau dikemanakan? Mereka mau tes pegawai, ijazah tidak ada. Formasi pegawai cuma 100, yang mendaftar sudah 1000. Terus sisanya mau dikemanakan? Ini beban yang pemerintah harus pikirkan. Orang tua mereka sudah berusaha payah sekolahkan anak dari SD sampai SMA sampai mereka kuliah, biaya besar. Mereka mengharapkan anak kami harus jadi orang untuk balas orang tua punya keringat. Tapi semua sia-sia. Ini tugas pemerintah harus melihat permasalahan ini. Terutama adik-adik kami yang putus sekolah. Mereka tidak punya keahlian. Kenapa harus ada BLK? Anak-anak kita kirim ikut BLK. Yang mau buka bengkel kah? Mau buka mebel kah? Mereka dilatih dengan ilmuwan, teknik, menguasai. Setelah mereka menguasai ilmu itu, kita tidak bisa biarkan mereka. Mereka tidak punya modal. Mereka tidak punya peralatan. Kalau bisa ini terprogram. Jangan putus, ibarat proyek habis, selesai. Yang berikut, setelah dia sudah produksi, dia mau hasilnya mau jual kemana? Ini juga pemerintah tolong catat. Ini proteksi agar hasil karya dia laku di pasaran. Saya pikir itu masukan, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Saya berharap kita bicara hari ini, saya pikir kita punya waktu yang paling bagus dan memang ini kesempatan untuk kita bisa membangun semoga kita punya negeri. Saya bicara dari segi ekonomi. Kita mau bicara setinggi apapun, kalau masyarakat hari ini dia tidak makan layak, maka dia tidak bisa tinggal tenang. Untuk itu bagi saya kita harus bersama-sama kita tetapkan kita punya daerah sentra-sentra pengembangan, baik itu pertanian, perikanan, peternakan, itu kita harus tentukan. Kita peternakan ini kita ada yang disebut ternak ruminansia, bahkan ternak besar, ternak unggas dan ternak kecil. Nah, kita di Warope ini setiap tahun kalau musim masyarakat dari Kirihi sampai ke Kalibaru itu mereka punya program untuk peningkatan ekonomi. Sehingga maksud saya kita harus menentukan kita punya area-area pengembangan sehingga kita fokus setiap tahun untuk kita fokus. Sehingga di salah satu wilayah yang kita jangkau dan itu sudah berhasil dan kita bisa pindah ke daerah lain. Sekarang kadang kita di Warope orang terbentur dengan pasar. Jadi saran saya mungkin untuk ekonomi masyarakat ini bisa terjangkau. Mungkin kita punya daerah-daerah jangkauan seperti infrastruktur. Jalan antara Mambai Botawa, jalan antara Wapoka Botawa itu harus terbangun sehingga mungkin ada pemukiman baru yang ada di sana. Ya masyarakat ada di situ juga mereka bisa membangun ekonomi dan mungkin saat-saat nanti ada pasar, ya masyarakat bisa sama-sama datang untuk menjual. Dan kita kadang di universitas di sini kita punya hasil pasar ini kadang tinggi karena memang ya tidak ada persaingan. Nah, karena itu kita terbentur dengan memang jumlah penduduk yang minim sehingga ya kita punya hasilnya memang harganya agak mahal. Kadang orang dari Manokwari, orang dari Jayapura datang ke Warope itu kadang mereka kalau ke pasar ngiri dengan harga yang ada.
Sehingga karena memang kita punya pemukiman yang memang terbatas, sehingga orang tidak bersaing. Kalau kita punya daerah sentral seperti yang tadi saya bilang, daerah pemukiman atau daerah lalu lintas jalan ini, kalau sudah baik ada pemukiman yang ada di daerah antara Botawa, Wapoga, Botawa membaik, kalau ada di situ maka orang bisa bersaing. Sehingga mungkin hari ini masyarakat kalau dia mau bangun satu usaha, dia bawa ke pasar karena orang banyak, maka hari ini dia bawa sayur 10 ikat, tidak sampai 1 jam sayurnya habis. Besok dia ke sana, dia buka lagi tambah lahan lagi. Sehingga kita punya rencana untuk kita bangun sektor ekonomi ini, mungkin pertama kita harus penambahan penduduk atau kita buka pemukiman baru dengan kita bangun infrastruktur jalan antara Botawa dengan Wapoga, terus Botawa antara Mambi, supaya ada penambahan penduduk di sana. Yang kedua, kita siapkan pasar. Kita siapkan pasar sehingga masyarakat punya hasil itu bisa terjual. Itu mungkin dari saya. Sehingga kita di peternakan ini kita punya daerah sentral, memang pengembangan peternakan terbesar itu ada di daerah Inggris. Cuma kita terbentur sampai sekarang ini memang dengan luas, dengan lahan yang memang sampai sekarang ini legalitasnya belum jelas. Sehingga kita sarankan hari ini mungkin di dalam program itu kita harus perhatikan masing-masing daerah sentral itu perlu kita harus siapkan legalitasnya. Legalitas dalam arti untuk keabsahan lokasi. Sehingga kita mau bangun satu usaha itu tidak berhadapan dengan masyarakat adat. Kadang kita terbengkalai dengan hal itu. Kita sudah mulai bangun perencanaan, tapi kadang masyarakat datang menuntut mereka punya hak karena belum terselesai. Sehingga itu kita masukkan di program untuk penyelesaian masalah-masalah itu. Jadi aset-aset pemerintah kadang berjalan tidak bisa jalan baik karena itu. Itu yang mungkin kita bisa buat dalam perencanaan sehingga penyelesaian lokasi-lokasi areal pemerintah. Sehingga kita mau bangun suatu usaha, kita mau bangun suatu peningkatan ekonomi atau pembangunan pengembangan ternak, mungkin kita tidak bertabrakan dengan hal itu. Saya pikir itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan. Hadir pada saat hari ini. Jadi untuk merangkum semuanya, saya mempersilakan Pak Dokter untuk menjawab setiap usul saran atau pun ada pertanyaan. Yang baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi hari ini walaupun ini sudah jam kecil, tapi Bapak Ibu masih on, masih mantap. Berarti kita semua bersemangat untuk daerah ini bisa berubah ya 20 tahun mendatang. Baik, ini tadi seperti kami singgung di awal terkait tentang pengembangan wilayah ini ataupun pembangunan di Kabupaten Waropen ini. Sebenarnya kalau kita pikir ini kabupaten kan unggul dari segi pertaniannya Bapak Ibu ya. Ada perikanannya, ada peternakannya, terus apalagi dan lain sebagainya. Jadi halnya seperti perikanan ya. Juga menjawab pertanyaan dari Bapak tadi atau masukan tadi, harusnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan di sini untuk mendukung para nelayan ya. Bisa kita juga berikan sarprasnya berupa alat tangkap, ada juga bisa untuk budidaya perikanan laut atau bahkan budidaya perikanan darat juga ya. Jadi ini yang sebenarnya harus dioptimalkan, karena memang jujur sebenarnya kalau potensi perikanan kita baik ini dan unggul, ketika tamu-tamu yang datang ke sini harusnya bisa membawa ikan atau bisa membawa tadi ternak atau apalah hasil pertanian lainnya dari sini. Saya beberapa kali ke Biak, saya sampai 20 kilo saya bawa ikan merah. Gitu. Jadi kalau hal-hal ini sebenarnya kita optimalkan, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Di perikanan hanya satu komoditi saja, di peternakan apa, di yang lain apa gitu ya. Peternakan juga sama. Kalau memang ada komoditi, ternak yang memang di sini surplus. Waktu yang lalu di Ibu mengatakan ada surplus tentang sapi, daging sapi atau daging babi atau apalah komoditi lainnya yang bisa di sini. Ini harusnya kita bisa optimalkan. Nah, bagaimana caranya kan Bapak Ibu yang lebih tahu di lapangan, baik infrastrukturnya, sumber daya manusianya, terus tenaga lapangannya tadi yang memang masih kurang. Nah, ini yang
Makanya di dalam program Bapak Ibu tidak usah banyak-banyak lah, hanya 1-2 saja dulu yang dikerjakan sampai optimal, baru yang lain kita kerjakan gitu. Karena kalau kita semua kerjakan nggak ada yang optimal, akhirnya seperti ini. Tanah kita sangat kaya, tapi kita mau bawa ikan ke Serui saja tidak ada, atau kita mau bawa ke pipi saja tidak bisa, ya. Harusnya kalau seperti di apa namanya di Biak itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ke sana kan bagus sekali ya perikanannya ya. Kita beli di pasar itu dengan harga 100.000 bisa dapat 5-6 ekor itu yang ikan merah, ya. Berapa banyak income pendapatan masyarakat nelayan di situ dari menjual. Nah ini kita masih bicara satu nilai tambah Bapak Ibu. Kita belum bicara nilai tambah lain. Nah sekarang kan harapannya kalau daerahnya mau maju, harusnya kan nilai tambah produk pertanian itu harus ada. Ya kami nggak memberikan nilai merah ya Bapak Ibu, karena memang data yang Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk semua PD lainnya juga tadi secara umum memang masih hanya berapa persen ya dari indikator per UPD. Nah, belum sampai 5-10% capaian yang Bapak Ibu lakukan. Seperti dinas kesehatan tadi hanya 3 indikator dari 30 kan rendah sekali ya. Nah demikian juga dengan UPD lainnya. Nah ini artinya bahwa ya Bapak Ibu harus mengejar ya capaian-capaian ini. Makanya ketika Bapak Ibu mau menyusun program tadi, nilai sarannya Bapak Ibu atau nilai tahunan itu, lihat kembali dokumen-dokumen ini sama seperti tadi. Jangan ini hanya sebatas dokumen. Selesainya ya sudah, kita tutup lagi. 5 tahun lagi kita datang atau 20 tahun lagi kita datang, kita buka lagi. Dan harapan kami data ini kita sudah bikin baik-baik. Kita bersama ya, Pokja bersama. Ya harusnya ini menjadi barometer ya untuk 2025, 45 atau 2025, 30 dan selanjutnya. Pakailah data ini Bapak Ibu menjadi awal ya, nilai data awal gitu ya, kondisi existing awal. Itu Bapak Ibu bisa memprogramkan apa-apa yang sesuai tupoksi Bapak Ibu. Terus ya berbicara tentang pembangunan infrastruktur baik rumah sakit, baik air dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya, itu kan berhubungan juga tentang lingkungan Bapak Ibu, apalagi yang tentang tadi rumah sakit. Ya mohon Bapak Ibu kan di tata ruang kita kan sudah ada, mohon diperhatikanlah ya, karena kan nanti ini menjadi masalah lingkungan baru. Sama seperti di Jayapura sekarang, saya juga nggak ngerti itu siapa yang konsultannya itu, bukan konsultannya, siapa yang inisiatornya itu. Sekarang kan kalau Bapak Ibu kemarin pulang dari Jayapura, sekarang jalan raya itu lagi dipotong toh? Ada nggak Bapak Ibu? Kita ini adalah pelayanan. Kalau kita bilang kita adalah pelayan masyarakat, mari kita tunjukkan apa yang kita mau lakukan. Saya pastikan bahwa semangat kita hari ini membuktikan bahwa kita akan mengubah kabupaten ini ke depan menjadi lebih baik, dan anak cucu kita tidak akan menangis seperti kita di saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Baik, nanti ada bilik acara yang disiapkan, nanti kepada dulu mohon bantuan kita kadang-kadang kita acara dari bawah. Jadi kalau sudah nanti di ini, kemudian nanti kita foto dulu. Nanti ada sedikit tadi yang mungkin terlewat tadi, mungkin itu Pak Dokter bisa sampaikan terkait dengan beberapa hal mungkin yang lain. Iya Bapak Ibu, untuk peran para pihak di luar ASN ini, di luar Pemda, perbankan, terus universitas juga ada, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini di kabupaten ini, mohon dibantu Bapak Ibu diberikan data ke kami, kira-kira program-program yang dilakukan selama ini seperti apa, terus anggarannya berapa, dan masyarakat atau wilayah mana yang menjadi kegiatan itu, dan berapa jumlah masyarakat yang dilibatkan. Karena itu akan kami masukkan di dalam dokumen ini